Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Muslimin muslimat yang saya muliakan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Yustaratu fiha an-niyatu 'inda dhabhi aw qablahu 'inda ta'yini lima yudahha bih. Wa ma'lumun annaha bil qalbi wa tusannu bil lisan. Disyaratkan bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban untuk niat melaksanakan ibadah kurban ketika dia menyembelih hewan kurbannya atau sebelumnya, atau ketika ia menentukan pilihan hewan yang akan dijadikan sebagai kurban. Niat itu sudah maklum di dalam hati dan disunahkan bil lisan. Terlebih dahulu kita ucapkan dengan lisan dengan niat nawaitul udhiyah al masnunah atau ada as-sunnat at-tadhiyah. Niatnya itu saya berniat untuk melaksanakan kurban sunnah, atau saya berniat untuk melaksanakan sunnah kurban. Ada sunnahnya. Fa in iktasara ala nahwil udhiyah sharat wajibatan. Kalau niatnya itu cuma mengatakan saya berniat berkurban, maka jatuh kurbannya itu menjadi kurban wajib. Jadi ada perbedaan antara kurban wajib dengan kurban sunnah. Kurban wajib seperti bernazar. Misalnya, demi Allah saya akan menjadikan kambing ini, sapi ini sebagai kurban, atau nazar-nazar yang lainnya, maka jatuhlah kurban wajib. Begitu pula dengan niat hanya mengatakan saya berniat kurban, jatuh kurban wajib. Oleh sebab itu, jika kita ingin niat kurban sunnah, maka hendaklah kita cantumkan sunnatul udhiyah, yaitu sunnah kurban. Saya berniat untuk melaksanakan sunnah kurban, atau saya berniat untuk melaksanakan kurban sunnah. Dan disunahkan pula untuk kita mengorbankan diri sendiri bagi yang laki-laki, sedangkan bagi perempuan diwakilkan oleh seorang laki-laki yang ahli dalam menyembelih. Dan sesungguhnya tidak semua orang bisa untuk menyembelihkan dirinya sendiri atas hewan yang akan dia kurbankan, maka diwakilkan pula oleh orang yang ahlinya. Namun ketika kita tidak bisa melaksanakan sunnah mengurbankan, menyembelih diri sendiri hewan itu, maka disunahkan pula kita untuk menyaksikannya sambil kita membaca doa yang disunahkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian ada perbedaan hukum antara kurban sunnah dengan kurban wajib. Apabila itu kurban sunnah, maka dagingnya itu pertama untuk disedekahkan untuk fakir miskin, kedua untuk dihadiahkan, boleh memberikan makan orang kaya, dan yang ketiga adalah untuk yang berkurban. Untuk yang berkurban ini paling afdal luqaman, beberapa potong, beberapa suap, mengikuti Rasulullah SAW mengambil hati hewan yang dikurbankan, atau mungkin tidak hatinya, mau dagingnya, silahkan. Dan ketika kurban itu adalah kurban wajib, maka hukumnya berbeda. Yahrumu aklul mudahhi wal mahdi min dhalik fayajibu alaihi at-tasadduq bi jami'iha hatta qarniha wa zulfiha. Apabila kurbannya itu kurban wajib, maka haram dimakan oleh orang yang berkurban itu. Misalnya kurban nazar seperti tadi, atau karena niatnya saya berniat untuk berkurban wajib, atau saya niat berkurban secara mutlak jatuh wajib, maka ketika hewan kurban itu atau kurbannya itu adalah kurban wajib, haram
dimakan oleh yang berkurban, demikian juga tidak boleh dijadikan hadiah. Semuanya wajib disedekahkan. Kemudian ada perincian terhadap daging kurban sunnah. Seperti tadi, untuk sedekah, untuk hadiah, dan untuk tabarukan. Bagi yang berkurban boleh memakan daging hewan yang dikurbankan. Ada perincian dari status daging itu sebagai hadiah. Walahu it'amu agniya. Untuk kurban sunnah boleh memberikan makan orang kaya. Ini statusnya hadiah. Wa yushtaratu fihim an yakunu minal muslimin. Amma ghairuhum fala yajuz i'ta'uhum minha syai'an. Dan disyaratkan daging hewan kurban itu dibagikan kepada orang-orang muslim, bukan non-muslim. Walahu it'amu agniya. Boleh memberikan makan orang yang kaya. La tamlikuhum. Tidak memberikannya memiliki. Tidak memberikannya memiliki. Ada perbedaan antara memberikan makan dengan memberikan memiliki. La yajuzu tamlikul agniya minha syai'an wa mahalluhu in kana milkuhum dzalika liyatasarrafu fihi bil bai' wa nahwi ka an qala lahum malaktukum hadha litatasarrafu fihi bima syi'tum. Jadi untuk orang kaya itu yang statusnya hadiah itu adalah memberikan makan, bukan memberikan untuk memiliki. Misalnya yang berkurban mengatakan, aku berikan daging kurban ini untuk kau miliki, sesuka hatimu untuk kau gunakan. Hal ini tidak boleh. Amma idza malakahum iyyahu la lidzalik balil akli wahdah fayajuzu. Tapi kalau memberikannya bukan untuk itu, dalam arti untuk dimakan, maka itu baru boleh. Wa yakunu hadiyatan. Inilah statusnya sebagai hadiah. Wa hum yatasarrafuna fihi binahwi aklin wa tasadduqin wa diyafatin ligoniyin. Nah, ketika daging kurban ini statusnya sebagai hadiah kepada orang kaya untuk diberikan makan, maka orang kaya ini boleh dia gunakan daging itu untuk tentunya dimakan, boleh juga dia sedekahkan, dan boleh juga dia untuk menjamu tamunya meskipun tamunya itu adalah orang kaya. Jadi tidak boleh daging kurban itu diberikan kepada orang kaya sebagai status pemilikan yang penuh sesuka hatimu, digunakan untuk apa, seperti misalnya untuk dijual, tidak boleh. Tapi kita memberikan orang kaya itu adalah untuk dimakan, maka itu statusnya hadiah. Ketika statusnya hadiah seperti itu, boleh orang kaya itu gunakan untuk disedekahkan, boleh juga untuk menjamu tamu. Beda halnya dengan sedekah yang diberikan kepada orang fakir miskin. Apabila itu statusnya sedekah yang diberikan kepada fakir miskin, fayajuzu tamlikuhumul lahma liyatasarrafu fihi bima sya'u bi bai'in aw ghairihi. Bebas kalau itu statusnya sedekah kepada orang miskin fakir, maka terserah orang fakir itu mau apain daging itu, misalnya bi bai'in, dijual, boleh. Itu perbedaan daging kurban sunnah yang statusnya hadiah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.